Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat. Selamat bergabung kembali di webinar series ya, Perang Akar Rumput lawan COVID-19, Part C19 yang diadakan oleh Pemda IAKMI Jakarta dan didukung oleh pengurus IAKMI dan juga IAKMI Cyber University. Ya. Jadi pada kesempatan webinar kali ini kita akan membahas mengenai PHBS dan Physical Distancing Part C19 dalam arus balik mudik, tinjauan antropologi dan kesehatan lingkungan. Jadi teman-teman kita mungkin masih ingat ketika pertama kali muncul COVID-19 ini ya, kasus pertama, lalu ada kita mulai tanggal 16 Maret itu ada mulai work from home ya, jadi kita mulai bekerja, sebagian mulai bekerja dan sekolah dari rumah, lalu kemudian sempat banyak tagar dan kemudian banyak himbauan jangan mudik gitu ya. Jadi waktu itu jangan mudik, semuanya bilang jangan mudik, jangan menyebarkan, karena kebetulan Jakarta itu berada merupakan epicentrum ya. Jadi pusatnya di sini, zona merahnya gitu. Lalu kemudian semua mengatakan jangan mudik. Tetapi yang terjadi orang buru-buru mudik waktu itu gitu ya. Akhirnya menyebarlah ke seluruh Nusantara ini gitu ya, ke seluruh Nusantara ini kasus COVID-19 ini. Kemudian ada permintaan untuk ketegasan lah, sempat pemerintah mengeluarkan sekitar 24 April ya kalau tidak salah, itu ada larangan untuk kemudian tidak boleh mudik. Jadi ada kayak semacam razia dan lain sebagainya. Kemudian kita menetapkan PSBB juga. Tapi beberapa hari yang lalu moda transportasi dibuka kembali ya di daerah merah ini. Lalu yang menarik adalah kemarin ya, mungkin ya, ketika bandara juga dibuka itu luar biasa ya, sempat yang viral, walaupun kemudian oleh Angkasa Pura sempat diklarifikasi dan diperlihatkan kembali gambar yang sudah mulai sepi, tapi foto-foto yang menunjukkan bahwa tidak ada physical distancing sama sekali dan kerumunan terjadi itu menjadi satu tanda tanya besar saya pikir untuk masyarakat ya. Nah, jadi hari ini saya beruntung sekali untuk mendapatkan narasumber ya yang berkompeten tentunya ya. Kalau webinar Part C19 pasti bagus-bagus sih narasumbernya, promosi sendiri ya. Jadi di sini sudah ada hadir Dr. M. Farid Hamdan MSI ya. Selamat siang Pak Farid, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam. Ya, Pak Farid ini merupakan Dewan Pakar ya IAKMI DKI Jakarta, dan beliau juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Begitu juga dengan hari ini yang kalau di gambar saya sih di samping kiri saya ya, tapi nggak tahu kalau gambar orang lain. Ada Ibu Dewi Utami Iriani, SKM MKes PhD ya, ini pengurus pusat IAKMI, tapi juga ini ahli counseling ya. Ya, ini Bu Dewi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai dua hal penting, yaitu ada urusannya dengan mudik, antropologi ya begitu ya, kemudian dengan kesehatan lingkungan kaitannya dengan PHBS. Izinkan saya lagi-lagi mungkin ada yang belum kenal, nama saya Narila Mutia Nasir sebagai moderator Anda hari ini untuk bisa mengantarkan acara kita sampai 15.30 dijadwalkan. Jadi terima kasih banyak untuk peserta yang sudah hadir dan juga peserta yang sudah hadir, dan ini kebetulan kali ini kita live di Facebook ya, jadi saya nggak bisa ngelihat yang lain berapa, tapi kemudian saya ucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang mungkin live di Facebook ya. Untuk para
peserta ya, saya harap bisa menonaktifkan video dan audionya selama apa namanya acara ini berlangsung supaya nggak ada gangguan ya. Itu kira-kira. Saya sebenarnya berharap Ketua Pengda IAKMI bergabung ya, tetapi nampaknya belum bisa masuk ya sampai sekarang. Nanti kita akan apa namanya mungkin nanti ada bicara sedikit dengan Ketua Pengda IAKMI, tetapi untuk tidak memperpanjang waktu ya, saya ingin memberikan kesempatan pertama untuk Pak Farid, nggak apa-apa ya, Bu Dewi ya, Pak Farid ya. Mangga, mangga. Yang tua lebih dulu. Kalau udah ngomong tua ini, Dek, mudanya tinggal dikit. Oh, gitu. Mudanya tinggal dikit ya. Yeah. Kalau ngomongin sirup tuh bagian mananya tuh Pak? Oh, kita udah ngomongin sirup siang ya Pak ya. Belum masih lama. Ya. Jadi ini kita kasih kesempatan dulu untuk Pak Farid. Mungkin Mas Farandi mau ditampilkan CV-nya? Ada CV-nya Pak yang mau ditampilkan dulu Pak Farid? Atau wah, enggak ada, biasa aja lah. Oh, biasa aja. Saya yang ngasih pengantar. Kita saling kenal lah kan. Baiklah, saya tapi mau kasih pengantar. Ada juga yang nggak kenal. Pak Farid ini kelahiran Sumatera Barat ya. Saya tempatnya lupa nih. Tapi kelahiran Payakumbuh. Payakumbuh. Sumatera Baratnya Payakumbuh. Ya, enak tuh makanannya Pak. Ya. Jadi, makanan lagi ya. Aduh, makanan lagi gawat nih saya kayaknya ya. Jadi di Payakumbuh, lalu kemudian berkecimpunglah di apa namanya di bidang antropologi ya Pak ya. Terakhir Bapak lulus dari Pak Farid ini lulus dari FISIP UI ya Pak ya, dengan betul. Dengan bidang kajian antropologi kesehatan. Saya hadir loh Pak waktu itu pas sidang doktoralnya ya. Terima kasih. Ya, jadi beliau ini juga aktif di Muhammadiyah ya Pak ya. Saya kebetulan ke Muhammadiyah MPKU. Kalau Pak termasuk selebriti karena biasanya kalau ini karena bulan puasa lagi ini aja ya Pak ya, masjid lagi pada tutup, biasanya safari Ramadan ya Pak ya. Full ya. Penuh jadwal full. Ya, untuk pengabdian masyarakat beres itu kayaknya ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kali ini Pak Farid ingin memaparkan materinya. Nanti saya pikir mungkin kita juga bisa diskusi ya sama teman-teman setelah nanti masuk ke sesi pembahasan. Tapi pertama kita dengarkan dulu paparan dari Pak Farid tentang kaitannya mudik ini dengan sudut pandang kajian antropologi kesehatan ya. Gimana nih caranya kita akan menghadapinya? Saya beri kesempatan kepada Pak Farid, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Tia. Saya ini kan slide saya dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan luar biasa kepada pengurus IAKMI DKI Jakarta yang memberikan kesempatan kepada kami, ini kesempatan dan penghormatan yang luar biasa kalau menurut saya, yang diberikan kepada kami kesempatan yang jarang-jarang lah gitu kan, nggak semua orang diberikan kesempatan seperti ini. Entah itu kalau menurut saya, tapi memang bagi saya itulah satu keistimewaan luar biasa pada kesempatan sekali ini. Baik, saya akan memulai ini cerita saya inilah, kita anggap cerita saja. Ini apa yang saya buat di slide saya ini hanya sekedar pemantik untuk kita berdiskusi saja. Jadi saya tidak spesifik juga berbicara tentang mudik. Kenapa? Karena mudik ini juga bagian kecil dari physical distancing, dari PSBB yang ada gitu kan. Besar itu kan PSBB. Dari PSBB turun ke beberapa perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan sosial yang lain termasuk mudik. Jadi sulit juga kalau kita hanya bicara tentang mudik. Tapi di ujungnya tidak akan kita bicara tentang mudik.
Baik, semuanya. Saya akan memulai dulu karena memang diminta dari perspektif antropologi. Jadi saya ingin memberikan sedikit dulu wawasan dasar kita terkait tentang antropologi ya. Eh, tapi nggak akan kuliah antropologi yang ini enggak, itu udah pasti enggak lah kan. Bagaimana antropologi melihat manusia gitu kan. Antropologi melihat manusia itu tidak parsial. Jadi manusia itu dilihat sebagai makhluk biologi, makhluk psikologi, makhluk sosial, dan makhluk budaya. Jadi secara utuh manusia itu, makanya antropologi itu disebut dengan ilmu manusia kan, antropos gitu kan, antropos dan logos, ilmu tentang manusia. Jadi memang utuh. Oleh karena itu di antropologi pun juga akhirnya memang spesialisasi dibagi-bagi. Ada antropologi biologi atau antropologi fisik, kemudian ada antropologi psikologi, ada antropologi sosial, ada antropologi budaya. Karena memang manusia itu dilihat secara utuh gitu kan. Itu sekedar kita melihat bahwa kalau ada antropologi yang spesifik, itu bukan berarti memang fokusnya saja, tapi latar belakangnya atau landasannya para antropolog itu selalu melihat dari semuanya secara holistik gitu kan, biologi, psikologi, dan sosial budaya manusia itu sendiri. Nah, bagaimana antropologi kesehatan itu melihat manusia, gitu kan? Antropologi kesehatan itu perspektifnya itu memang berakar dari tadi, ada antropologi fisiknya juga ada, dari biologinya, dari psikologinya juga, dari sosial budayanya juga, itu akarnya tetap di situ gitu kan. Nah, dalam konteks ini antropologi kesehatan itu manusia itu dilihat sebagai subjek sekaligus objek dari penyakit. Artinya apa? Manusialah sebenarnya yang memproduksi itu penyakit gitu loh kan. Jadi dia yang berbuat, dia yang melakukan, dia yang meramu, tapi ujung-ujungnya dia juga yang memanen penyakit itu gitu loh kan. Nah, itu harus dilihat sebagai suatu siklus oleh ini. Jadi nggak ada yang terpisah. Oh, ini penyakit yang dibuat oleh ini enggak, tapi orang ada siklus di situ. Jadi manusialah yang sebagai subjek dari penyakit itu dan sekaligus dia menjadi objek dari penyakit itu. Nah, subjeknya kapan? Dia menjadi subjek pada saat dia berinteraksi, dia melakukan proses sosial, itu dia sedang memerankan dia sebagai subjek. Tapi ketika produk dari subjek interaksinya itu, dia akan memanen hasilnya sebagai penyakit atau akan memanen hasilnya sebagai kualitas kesehatan yang baik gitu kan. Nah, jadi kesehatan pun juga demikian. Jadi manusia juga sebagai subjek dari kesehatan dan juga objek dari kesehatan itu sendiri gitu kan. Nah, berikutnya kalau kita lihat ini, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu dia butuh pertemuan-pertemuan fisik gitu. Dia butuh pertemuan-pertemuan fisik, dia butuh pertemuan-pertemuan untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, kebutuhan psikologisnya. Kemudian dia juga butuh untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya secara kultur, gitu, secara budaya. Nah, makanya dia sebagai makhluk yang ada biologisnya, psikologisnya, dan spiritualnya, itu sebagai makhluk sosial ya dia tetap berada untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga muncullah di situ silaturahmi. Karena kenal gitu kan. Dia butuh karena ada dorongan-dorongan spiritual, butuhlah orang bersilaturahmi. Nah, itu tergantung tingkatnya, silaturahminya dengan siapa. Kalau dengan teman itu kan lain lagi, muncullah di situ kayak reuni apa segala macam gitu kan. Kalau dengan keluarga besar, itulah di sinilah munculnya nanti berbagai macam bentuk interaksi sosial itu yang didorong karena kebutuhan untuk bersilaturahmi, baik itu fisik, emosional maupun spiritual. Nah, termasuk juga pernikahan ya. Orang menikah itu ada kebutuhan fisik di situ, ada kebutuhan biologis gitu kan. Ada kebutuhan psikologis, emosional, ada kebutuhan spiritual. Nah, ini saya nggak akan bahas itu sebagai makhluk sosial itu juga dilandasi karena kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik, biologis, psikologis, dan spiritual, mulai dari kelahiran, sunatan, kematian gitu kan, upacara-upacara adat, majelis keagamaan gitu, seperti majelis taklim, pengajian segala macam gitu kan. Nah, kemudian ibadah berjamaah gitu kan.
Orang membutuhkan ibadah berjamaah, lembaga pendidikan, kerjasama dan segala macam, kemudian forum ilmiah dan terakhir ini mudik lebaran. Nah, mudik lebaran ini kan di situ orang butuh apa ya? Kenapa orang melakukan mudik lebaran itu? Karena di situ ada kebutuhan yang bersifat fisik. Artinya pertemuan fisik itu dibutuhkan di situ gitu. Pertemuan tatap muka itu dibutuhkan di situ. Kalau nggak butuh pertemuan tatap muka, ngapain dia harus mudik ke kampung sana? Cukup mungkin hanya dengan teleponan selesai gitu kan. Tapi di situ ada kebutuhan fisik sebagai makhluk, sebagai manusia itu dia secara makhluk biologis dia butuh gitu kan. Nah, kemudian di situ ada juga kebutuhan ya seperti Bu Tia bilang tadi, kebutuhan fisik kalau bagi saya pulang mudik ke Padang sana gitu, kebutuhan fisik saya cari makanan enak gitu kan. Ini kan urusan biologis gitu kan. Nah, karena kalau lebaran itu pasti makanannya enak-enak semua gitu dan gratis lagi kan. Nah, ini kan menarik gitu. Belum lagi kebutuhan spiritual apa emosional psikologis saya, ketemu teman-teman lama, teman masa kecil dan segala macam. Nah, ini yang mendorong orang itu kenapa dia harus mudik gitu kan. Nah, di samping itu juga ada kebutuhan yang bersifat spiritual, ada yang kebutuhan yang bersifat religius gitu kan. Nah, didorong oleh keagamaan, maka momennya itu berada pada momen lebaran. Ini sebagai makhluk sosial ya. Kemudian manusia sebagai makhluk kebudayaan itu dia memiliki nilai ya, nilai-nilai yang dipegang, baik itu nilai-nilai yang bersumber dari agama, baik nilai-nilai yang bersumber dari produk apa ya, turun temurun, kemudian pengetahuan yang diakui kebenarannya oleh mereka sama-sama ya. Nah, ini semua baik nilai-nilai pengetahuan itu menjadi guidance of act mereka gitu kan. Ini menjadi pola perilaku mereka ya, pola perilaku. Nah, nilai-nilai dan pengetahuan ini itu biasanya memang secara alamiah itu diproduk oleh mereka ya bersama-sama oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan budaya mereka. Jadi itulah yang kebudayaan sebenarnya. Jadi kalau orang tanya kebudayaan itu apa sih sebenarnya gitu? Kebudayaan itu sebenarnya itu adalah nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang diakui kebenarannya dan dijadikan sebagai guidance of act gitu kan. Itulah nilai sebenarnya. Itulah kebudayaan sebenarnya. Atau pengetahuan-pengetahuan yang diakui kebenarannya oleh mereka sama-sama dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Ya. Nah, itu bisa diproduksi, biasanya memang kebudayaan itu diproduksi secara alamiah oleh masyarakat itu. Tapi apakah pertanyaannya sekarang itu, seperti kebijakan. Nah, sekarang kita PSBB. Jadi orang PSBB adalah persoalan interaksi sosial secara keseluruhan. Kemudian dibatasi, kemudian diatur. Ya, nah apakah pengaturan apa namanya PSBB ini yang dilakukan melalui kebijakan itu bisa menjadi guidance of act atau bukan gitu. Persoalannya di situ. Karena dia akan berbenturan, dia akan berhadapan dengan suatu guidance of act yang sudah tumbuh di dalam masyarakat secara alami dan berkembang. Dan itu menjadi turun-temurun dan sudah mengakar gitu kan. Tiba-tiba ada satu guidance of act yang diciptakan dan direkayasa oleh pemerintah untuk memaksakan orang bertindak gitu. Memaksakan orang bertindak ini harus seperti ini. Nah, apakah mereka akan tunduk begitu saja? Nah, itu belum tentu. Belum. Maka di sini saya melihat PSBB itu sebagai sebuah kebijakan ya. Makanya saya mengambil merujuk kepada Anderson gitu. Kebijakan publik itu adalah kebijakan yang dikembangkan, dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah sebagai pengendali tindakan masyarakat. Jadi sebenarnya kebijakan PSBB itu kan sebenarnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan tindakan masyarakat, cuman konteksnya bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Nah, kalau kebudayaan secara umum, tentu mereka membuat guidance of act itu untuk beradaptasi dalam kehidupan, untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Tapi sebenarnya ini juga berkaitan dengan mempertahankan kelangsungan hidup mereka, gitu kan. Jadi oleh karena itu, bagi saya kebijakan publik itu adalah guidance of act bagi warga dan penyelenggara negara. Ya. Oleh karena itu PSBB, social distancing, physical distancing, itu merupakan kebijakan publik dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, pertanyaan sekarang itu adalah, apakah PSBB, social distancing, dan physical distancing itu berfungsi sebagai guidance of act yang real, yang nyata saat ini dalam masyarakat atau tidak? Itu persoalannya di situ. Artinya, apakah dia diinternalisasi menjadi budaya masyarakat, menggantikan old culture mereka atau bukan gitu. Ini kan sebagai new culture yang masuk, yang datang. Artinya
nilai-nilai baru, pengetahuan baru yang didatangkan untuk menggantikan nilai-nilai lama atau menggeser sedikit nilai baik sementara maupun permanen nilai-nilai pengetahuan lama. Nah, apakah ini bisa berhasil atau tidak? Nah, ini persoalannya kan di situ gitu kan. Nah, saya melihat begini, untuk menjawab pertanyaan ini ada sedikit apa namanya? Saya pernah melakukan rapid survei bersama dengan mahasiswa saya itu di akhir-akhir April dan awal Mei, awal-awal PSBB lah ya, di Kota Tangerang, Kota Bekasi. Tapi yang saya ambil kota saja memang, kabupatennya tidak ambil. Jadi karena memang melihat kasus ketika itu ya. Kemudian di daerah saya mencoba kerjasama juga kebetulan dengan teman di sana, dia punya lembaga penelitian disebut dengan Scale Up gitu kan. Kemudian kita dengan ini yang sama kita coba di sana. Kemudian saya tidak menyimpulkan ini sebagai suatu yang spesifik dulu, tapi hanya menggambarkan saja dari data-data yang ada itu. Seperti yang kita lihat di sini itu adalah bagaimana sih sebenarnya respon masyarakat terhadap kebijakan PSBB ini, ya? Yang di dalamnya juga tadi ada berbagai macam tindakan termasuk mudik itu nanti, ya. Di sini ada orang yang pengetahuannya tinggi, itu kepeduliannya juga tinggi. Artinya kepedulian mereka terhadap bahwa mereka harus bebas, mereka harus tidak terpapar oleh COVID-19 itu memang kategori patuh memang. Kategori patuh itu mereka tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga asupan makanan, kemudian sikap mereka tenang gitu kan. Mereka memang kenapa? Karena pengetahuan mereka memang cukup tinggi, cukup baik, dan mereka memiliki kepedulian yang bagus ya, yang tinggi terhadap kesehatan mereka dan merespon penyakit itu secara baik gitu. Tapi ada orang yang pengetahuannya tinggi di kota yang coklat ini, tapi kepeduliannya rendah. Nah, ini kategori-kategori ini adalah kategori orang-orang yang underestimate gitu kan. Jadi data itu mereka menginterpretasikan data itu sendiri. Jadi karena merasa pintar sendiri, hebat sendiri, pengumuman-pengumuman data-data yang dilaporkan setiap hari di TV atau di mana-mana, atau mungkin dia juga bisa baca di sumber-sumber data yang lain, tapi dia interpretasikan sendiri. Dan dia tidak mendiskusikan dengan siapa-siapa gitu kan, dia mendiskusikan sendiri sehingga dia lebih cenderung akhirnya seperti orang sok tahu gitu loh kan. Nah, seringlah muncul di situ akhirnya yang lebih celaka lagi orang ini bikin lagi statement-statement di medsos gitu loh kan. Nah, sikap-sikap mereka seperti masker itu hanya untuk orang yang sakit saja. Dia nggak tahu bagaimana perkembangan terakhir-terakhir ini, mereka nggak paham gitu kan. Bahkan mereka interpretasi sendiri soalnya. Ada yang mengatakan, masih ada lagi yang mengatakan bahwa ini COVID-19 ini penyakit biasa-biasa saja kok, ini nggak berat kok, paling juga sembuh sendiri gitu kan, nggak mematikan. Itu muncul, dia menginterpretasikan sendiri gitu. Tapi kemudian ada yang kepedulian mereka itu tinggi, tapi pengetahuannya rendah gitu kan. Nah, ini kotak kuning ini. Nah, kepedulian mereka itu tinggi, tapi pengetahuannya rendah. Nah, mereka ini akan menjadi konsumen hoax. Inilah akan menjadi konsumen hoax. Siapa yang konsumen hoax sebenarnya? Orang yang kepeduliannya tinggi, tapi pengetahuannya rendah. Itu akan mereka jadi konsumen hoax. Kemudian dia akan bersikap diskriminatif, dia akan bersifat penolakan, menolak seperti tadi dulu menolak pemakaman, mendiskriminasi keluarga yang positif segala macam. Nah, dari sikap-sikap inilah sebenarnya mereka memproduksi stigma. Kalau kemarin-kemarin kita meributkan stigma-stigma, sebenarnya siapa sih yang memproduksi stigma di masyarakat itu? Sebenarnya yang memproduksi stigma-stigma COVID-19 di masyarakat itu adalah kategori orang-orang yang sebenarnya ya kategori panik sih sebenarnya gitu kan. Dia di satu sisi kepeduliannya tinggi, tapi pengetahuannya rendah. Nah, dasarnya apa? Ya dasar kepercayaan dan keterbatasan pengetahuan mereka tadi, ya kan? Kepercayaan seperti persoalan mungkin entah kepercayaan itu lokal atau agama entah apa gitu kan, ditambah dengan keterbatasan pengetahuan mereka. Nah, dari sikap diskriminatif dan penolakan inilah muncul mereka memproduksi stigma-stigma yang diedarkan di mana-mana gitu kan, dan mempengaruhi bukan hanya di lokal tempat tinggal mereka saja, tapi juga berpengaruh atau disebarkan kemana-mana melalui jaringan sosmed. Nah, yang terakhir itu adalah memang kategori kepedulian rendah, kemudian pengetahuan juga rendah. Ini kategori ini boleh saya katakan istilahnya kategori nekat ya, atau mungkin mereka juga kalau nggak nekat itu ya terpaksa melanggar. Nah, orang ini adalah memang kena keterpaksaan ekonomi.
mereka terpaksa berdagang. Ini termasuklah di sini orang-orang yang berpenghasilan harian. Kalau mereka nggak keluar, mereka nggak berusaha, mereka nggak action, mereka nggak dapat uang. Nggak dapat uang berarti kebutuhan hidup mereka untuk biaya keluarganya tidak ada. Nah, atau mungkin daya tampung rumah kurang gitu. Disuruh di rumah stay at home, ya rumahnya kecil, anggota keluarganya banyak. Ya, akhirnya terpaksa tetap aja pada di luar nongkrong gitu kan, di di pos-pos satpam atau di pos-pos ronda ngobrol gitu kan. Bahan tiduran di situ. Karena kalau di rumah pun juga rumah mereka sempit gitu. Nah, kemudian ada akses informasi yang terbatas ya. Kemudian prioritas pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, itu karena memang kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi secara baik, segala macam. Nah, inilah yang menyebabkan karena mereka harus keluar juga gitu kan, terpaksa melaksanakan aktivitas walaupun dengan menabrak semua aturan PSBB tadi itu gitu. Nah, kategori ini saya katakan adalah masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan harian sih sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana kita melihat lingkup PSBB dan kegagalan PSBB ini? Ya, kalau saya melihat begini, saya mengidentifikasi berdasarkan peraturan yang ada itu ya dari PP yang sekarang sudah RUU yang sudah diinikan menjadi undang-undang itu PSBB itu lingkupnya itu paling tidak itu adalah pembelajaran di sekolah atau di kampus, bekerja di kantor, ya yang dibatasi itu ya. Transportasi umum, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan budaya. Itu semua itu adalah dominan normanya apa? Kalau pembelajaran dominan normanya itu adalah di struktural ya, artinya kebijakan pemerintah. Dan di kampus juga demikian, bekerja di kantor juga demikian. Transportasi sebenarnya juga struktural. Nah, tapi ketika dia kegiatan-kegiatan yang berada di fasilitas umum, di arena-arena publik, gitu kan, itu bersifat kultural. Bersifat kultural, artinya tergantung bagaimana sih sebenarnya kultur mereka. Kegiatan keagamaan juga demikian, itu seperti tadi saya bercerita ya, terpaksa harus membuka masjid karena harus itikaf sementara Jumatannya ditutup. Ini kan aneh gitu, tapi itulah yang menjadi dorongan-dorongan kultural. Kegiatan sosial budaya yang lainnya gitu kan, dan macam-macam lah ya. Nah, kalau saya melihat dari dari data-data yang ada di saya itu secara struktural PSBB berhasil. Artinya berhasil menutup sekolah, menutup kampus hampir semuanya, berhasil menutup Nah, termasuk kantor. Kantor boleh dikatakan berhasil ditutup lah. Artinya PSBB itu berhasil di kantor-kantor kalau menurut saya ya. Mungkin kalau ada 1-2 kantor yang ini tuh lah. Tapi secara umum kantor-kantor itu berhasil. Nah, tapi ketika di transportasi umum struktural itu awalnya berhasil tapi kemudian gagal. Nah, kenapa ini gagal? Karena kebijakannya tidak konsisten. Coba kita lihat, ketika kebijakan secara struktural di lembaga pendidikan, di kantor itu itu konsisten. Di transportasi umum itu kebijakannya itu tidak konsisten. Ini gagal di sini di transportasi umum. Nah, kemudian di semua yang dominannya itu adalah norma kultural, itu gagal semua. Gagal semua. Jadi di tempat umum coba kita lihat, orang pakai masker, tapi maskernya itu digantung di dagu atau di leher gitu kan. Itu kan sebenarnya apa? Itu tandanya mereka itu hanya sekedar untuk memenuhi aturan struktural. Tapi secara substansi itu mereka nggak jalan gitu. Artinya secara kultural itu gagal. Kegiatan keagamaan juga demikian. Jadi kalau dari data yang kemarin pernah saya dapat itu, 40% responden itu masih mengatakan bahwa masjid di tempat mereka itu dibuka. Tapi dalam tanda kutip ini ya, bukan 40% masjid dibuka di 3 kota tadi itu, enggak. Tapi 40% responden mengatakan bahwa masjid di tempat mereka atau jamaah di tempat mereka itu masih berjalan gitu kan. Nah, ini menandakan ada satu kegagalan kultural di sini. Dan termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial budaya yang lain ya, termasuk saya juga masih yang lain masih ada. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa ini gagal? Jadi kegagalannya PSBB itu adalah kegagalan kultural, bukan kegagalan struktural. Untuk domain struktural berhasil, tapi untuk domain kultural itu PSBB gagal. Nah, pertanyaannya kenapa PSBB itu gagal secara kultural? Nah, jawabannya itu adalah bahwa dalam
arena dalam ranah kultural ini itu ada terjadi kontestasi pengetahuan kekuasaan. Kalau di sini saya mengambil satu konsep yang dipakai oleh Bourdieu dan si Michel Foucault gitu. Tindakan manusia itu tidak terlepas dari relasi pengetahuan manusia dengan tindakan sosial itu sendiri. Itu bersifat reflektif dan reproduktif. Artinya apa? Dia merefleksikan dirinya dan kembali memproduksi pengetahuan. Nah, kalau menurut si Foucault itu adalah pengetahuan dan kekuasaan itu saling terkait. Artinya di sini itu adalah pengetahuan itulah sebenarnya yang kekuasaan. Pengetahuan itulah sebenarnya yang berkuasa. Di pengetahuan dan kekuasaan itu saling terkait, sehingga kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki negara. Jadi kekuasaan itu bukan di negara dalam konteks ini. Yang tadi di arena-arena sosial, di arena publik tadi itu. Kekuasaan bukan milik negara di situ, tapi kekuasaan di situ itu adalah pengetahuan yang berkuasa. Ya. Jadi bukan pengetahuan milik negara yang dapat diukur, tapi kekuasaan itu yang ada di mana-mana, dan itu adalah satu dimensi pengetahuan yang memproduksi tindakan itu sendiri sebenarnya. Jadi pengetahuan itu diproduksi dan direproduksi terus, ya, dan sehingga mengalir kemana-mana. Itu dia berkontestasi untuk menjadi kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Nah, bagaimana kontestasi pengetahuan ini yang terjadi di area publik ini? Nah, bisa lihat di sini. Kontestasi pengetahuan tentang PSBB dan physical distancing itu adalah berada dalam diskursus kesehatan, diskursus ekonomi, diskursus politik, dan agama. Sehingga orang menerjemahkan atau membuat pengetahuan-pengetahuan mereka terkait tentang PSBB itu dalam konteks kesehatan. Nah, ini mungkin kita orang-orang kesehatan itu selalu berusaha untuk membentuk opini, membentuk pengetahuan sebaik mungkin terkait dengan kesehatan itu tentang PSBB itu dalam diskursus kesehatannya. Tentu tujuan kita, kepentingan kita adalah kepentingan kesehatan masyarakat. Tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang lain, dia juga membuat memproduksi pengetahuan, memproduksi opini, ya. Tapi mereka dalam diskursus ekonomi, karena kepentingan mereka kepentingan ekonomi. Demikian juga politik, gitu kan? Demikian juga mungkin agama. Paling tidak 4 ini saya perhatikan akhir-akhir ini itu adalah 4 diskursus yang selalu ya kekuatannya itu saling tarik menarik dalam menciptakan pengetahuan itu, gitu kan? Nah, persoalannya adalah berikutnya, pemerintah tidak menjadi kontestan yang dominan di sini. Pemerintah itu memberi leluasa, melepaskan masyarakat itu diberi untuk bertarung bebas, berkontestasi bebas untuk menciptakan pengetahuan-pengetahuan itu di dalam, paling tidak dalam 4 diskursus itu. Nah, siapa yang menang? Nah, di sinilah kita main menang-menangan. Nampaknya di sini itu adalah bagaimana masyarakat itu memproduksi pengetahuan dan kekuasaan itu sesuai kepentingan subjektif mereka. Bahkan di sini pemerintah pun persoalannya itu adalah tidak juga tidak konsisten juga. Paling tidak di sini terlihat bahwa saya melihat hampir tidak ada ya yang secara masif, sistematis itu pemerintah mengambil suatu jaringan atau jalur komunikasi sampai ke bawah untuk menjelaskan kepada masyarakat kenapa harus PSBB. Kenapa harus social distancing? Kenapa harus physical distancing? Bahwa physical distancing itu adalah menjaga jarak fisik, kemudian social distancing itu adalah menjaga jarak sosial, kemudian PSBB. Mereka tahu. Tapi kenapa mereka harus melakukan itu? Nah, jalur-jalur komunikasi ini kan sebenarnya kita bagaimana memproduksi pengetahuan dalam konteks kesehatan itu, pemerintah tidak berada pada posisi itu. Pemerintah memberikan keleluasaan gitu loh untuk masyarakat itu bertarung secara bebas untuk menciptakan pengetahuan yang menjadi kuasa di dalam arena-arena publik tadi itu. Nah, disinilah terjadinya menang-menangan. Yang jelas sekarang ini belum jelas siapa yang menang, siapa yang kalah, masih berlangsung ini pertarungan itu. Nah, oleh karena itu, apa solusinya yang harus kita lakukan sebagai masyarakat kesehatan seperti kita ini? Solusi pertama itu adalah menangkan kontestasi pengetahuan kekuasaan. Artinya kita harus mampu untuk menciptakan pengetahuan kekuasaan itu untuk memenangkan kontestasi kita dengan diskursus ekonomi, politik, dan agama. Caranya adalah
di samping itu menguasai dan memperkuat jaringan instrumen dan mengalirkan pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, tentu instrumen yang kita katakan sekarang ini adalah bagaimana kita memiliki satu jaringan komunikasi yang luas sampai ke masyarakat bawah. Nah, ini saya sangat memberikan apresiasi kepada Parsi 19 ini ya, Parsi 19 ya. Parsi 19 ini saya sangat memberikan apresiasi karena dia membangun suatu komunikasi, membangun suatu instrumen jaringan sampai ke masyarakat bawah. Tapi persoalannya, apakah pengetahuan yang akan berkuasa itu sudah dibangun dengan baik apa belum? Artinya di sini itu adalah substansinya sudah dirumuskan atau semua diciptakan, diproduk dengan baik atau belum. Sehingga produk ini dialirkan ke bawah sampai ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu persis kenapa mereka harus social distancing, kenapa mereka harus physical distancing. Nah, persoalannya kalau mereka itu paham dalam hal ini, kepatuhan itu akan muncul dalam bentuk kepatuhan yang bersifat muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi otoritas kepatuhan itu ada dalam dirinya kalau seperti itu, bukan kepatuhan karena otoritas struktural. Saudara-saudara sekalian, nah ini mungkin barangkali saya mencoba masuk ke dalam persoalan mudik tadi ya, bagian dari mudik tadi itu kan seperti itu. Mudik itu sebenarnya kalau kita lihat itu adalah ada all guidance of act. Nah, mudik itu adalah satu pola perilaku yang lama ya, yang kalau kita istilahkan tadi itu adalah all guidance of act. Di situ ada aktivitas sosial yang bebas, kemudian di situ ada wajah yang terbuka, kemudian sungkem gitu kan, silaturahmi dengan tatap muka, salaman, cipika-cipiki, bahkan tradisi-tradisi agama, makan bersama, doa bersama, halal bihalal dan segala macam ya. Kemudian aktivitas di luar rumah, pergi rekreasi dan segala macam. Ini merupakan suatu all guidance of act yang selama ini dalam konteks mudik gitu kan. Termasuk juga bergerombol di jalan dan lain-lain gitu. Nah, kemudian muncul di sini new guidance of act ya yang dibuat oleh pemerintah itu. Di situ ketika harus mudik itu harus cuci tangan, kemudian di kendaraan harus physical distancing, pakai masker dan segala macam gitu kan. Silaturahmi nanti sampai di kampung juga pakai media saja, nggak usah datang ke rumah, tapi kita pulang kampung gitu kan. Kemudian melakukan PBS semua, tapi tetap peduli sesama, harus melek teknologi. Bahkan dalam hal ini kontekstual agama, dalam artian agama harus diamalkan ibadah-ibadah ritual mereka kayak sekarang umpamanya harus sholat id di rumah umpamanya, seperti beberapa yang dimunculkan beberapa ulama-ulama gitu kan. Kemudian sementara selama ini kan mereka sholat itu di dalam guidance mereka sholat itu di lapangan. Sampai di kampung nanti, apakah mereka mau sholat id di rumah gitu kan? Nah, ini adalah suatu kontestasi sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau bagi saya itu adalah boleh dilonggarkan PSBB, boleh orang diizinkan mudik segala macam. Tapi apakah kita pemerintah itu memiliki suatu persyaratan yang tadi itu bahwa masyarakat itu memiliki pengetahuan yang sudah cukup ya, sehingga pengetahuan yang cukup itu menjadi new guidance of act mereka gitu loh kan, sehingga mengalahkan all guidance of act mereka yang selama ini mereka acu, begitulah cara mereka berlebaran, begitulah cara mereka mudik. Tapi sekarang harus ada cara-cara yang diatur ya untuk bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka berinteraksi dengan mudik yang baru saat ini gitu kan, baru model yang direkayasa ini. Nah, inilah yang harus kita arahkan, inilah yang harus kita bentuk gitu. Jadi mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu dan kedepannya ini saya pikir Partai 19 ini memiliki suatu tanggung jawab yang besar gitu kan untuk memberikan kapan perlu kita juga hadir di tempat-tempat umum, hadir dalam artian bukan fisik ya, hadir dalam artian jaringan kita hadir ke situ untuk membentuk new guidance of act ini ya kan. Itu yang paling penting, sehingga oleh karena itu disitulah akan berhasilnya kita PSBB tapi dibebaskan gitu orang pulang kampung. Nah, ini lagi-lagi persoalannya ya seperti tadi diawali awal, ini kan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, kemudian kebijakan pemerintah yang tidak
bertukar-tukar, kemudian berubah-ubah. Ini kan menyebabkan masyarakat juga kebingungan sebenarnya. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada apa yang dibuat oleh pemerintah itu juga akan rendah. Nah, oleh karena itu ini adalah satu sekaligus peluang dan tantangan bagi kita di IAKMI itu untuk menggiring mereka menciptakan satu new guidance of act itu, gitu kan. Nah, saya pikir itu adalah tantangan kita ada di situ kalau menurut saya kita melihat sekarang. Tapi kalau kita biarkan ya udah akan penyakit itu akan menyebar kemana-mana. Saya pikir sebagai pemantik diskusi kita untuk siang hari ini, itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita bisa berdiskusi saja untuk berikutnya. Terima kasih Bu Tia sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini yang disampaikan oleh Pak Farid ini pasti akan menimbulkan banyak banyak pertanyaan karena itu loh berita yang terbaru itu malah mengatakan bahwa mudik lokal tuh boleh loh. Lah, lokal ini kan kita luar biasa ya, jadinya terminologinya banyak sekali memang gitu ya. Jadi kita juga masyarakat kadang-kadang jadi agak sedikit bingung. Tapi ini dengan adanya larangan mudik, lalu kemudian boleh enggak, terus tiba-tiba sekarang mudik lokal. Nah, ukuran lokalnya seberapa gitu ya? Kita kan butuh. Kalau dari Ciputat ke Bekasi lokal itu enggak ya? Lokal. Itu kan beda provinsi, itu udah 2 provinsi itu. 3 provinsi. 3, kita melampaui 3 provinsi itu ya. Jadi ini saya harap teman-teman yang mendengarkan tadi bisa menyimpan dulu pertanyaannya gitu ya. Nanti bisa diajukan. Kita akan bahas di bagian diskusi ya. Tapi sebelum masuk ke situ,